Oke, teman-teman, Yas Project, Lem TV, hari ini kita sengaja langsung culik sebentar, mohon waktunya untuk ketua kita, ketua KSPSI, Bung Jumhur. Sehat, Bung? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sedikit saja kita minta waktu nih, mohon maaf ya. Kita pengen tahu nih teman-teman yang masih di rumah yang belum ikut berjuang supaya termotivasi untuk ikut berjuang bersama dengan Bung Jumhur. Ya, Untuk aksi hari ini, apa agenda yang paling utama nih? ya, yang pasti kalau untuk kaum buruh kerja, undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja itu predator, monster, membuat tingkat kesejahteraan untuk kerja buruh itu menurun. Dan ini mengena kepada 56 juta tenaga kerja formal, 56 juta orang. 56 juta ya? Oke. Dan mereka biasanya membelanjakan uang gajinya kepada UMKM. Betul. Sehingga sekarang UMKM yang pedagang-pedagang itu, tetangga-tetangga kita dan sebagainya, itu drop juga Ya, omsetnya. Artinya menambah kemiskinan juga. menambah kemiskinan. Artinya buruh dan teman-teman UMKM mau tidak mau akan kesejahteraannya berkurang dan bertambah miskin. Artinya semakin senjang. Uang yang harusnya diberikan para pengusaha oligarki kepada kaum pekerja, kaum buruh ditahan. Artinya mereka semakin kaya. Karena undang-undang Omnibus Law kan memang boleh memberikan lebih sedikit kan dibandingkan undang sebelumnya. Kesenjangan makin besar. Dan ini anti Pancasila. Karena Pancasila menghendaki satu pemerataan. Pancasila menghendaki tidak boleh ada kesenjangan yang begitu lebar. Duduk sama tinggi, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Sulit-sulit bareng, bahagia-bahagia bersama. Ini undang-undang ini memisahkan itu. Memberikan peluang kepada orang untuk serakah dan menggencet orang kecil. Karena itu kita minta ini cabut. Tetap harus Dicabut. Siapapun kaum buruh Indonesia harus berkeyakinan bahwa itu harus dicabut. Kalau tidak dicabut, kalian akan menjadi pekerja kontrak seumur hidup, akan menjadi pekerja outsourcing. Bahkan yang sudah permanen akan di outsourcing kan, di PHK kemudian di outsourcing. Itu sudah terjadi di Sudah terjadi, betul. Saya pernah dengar juga kasus seperti itu. Itu sudah terbukti. Jadi kita rubah nasib kita. Dengan harus tetap turun ke jalan. Harus. Kita sekarang turun. Besok lusa, minggu depan, bulan depan kita akan turun. Dan dengan organisasi yang lebih rapih, kita akan ciptakan gerakan yang besarnya berkali-kali lipat dari yang sekarang ada. Gitu. Harus seperti itu ya. Harus. Karena mereka memiliki semuanya. Kekuasaan memiliki semuanya. Mereka penguasa di parlemen, penguasa di eksekutif, penguasa di yudikatif, mereka punya uang, mereka punya aparat, mereka punya media massa dan sebagainya. Yang akhirnya kalau kita tidak bersama, maka kita tidak akan pernah didengar suara kita. Pesan Bung Jumhur untuk kawan-kawan yang belum turun sampai dengan saat ini. Perjuangan ini adalah bukan milik saya, bukan milik pimpinan federasi, pimpinan unit kerja, bukan. Perjuangan ini milik kita bersama, milik setiap orang per orang anggota serikat pekerja dan juga setiap buruh di Indonesia. Anda yang berserikat, bersama-samalah dengan para pimpinan serikatnya. Yang belum berserikat, bergabunglah dengan mereka. Pada saatnya kita bersama-sama memastikan membangun gelombang kekuatan yang besar untuk memastikan Omnibus Law dicabut, BBM diturunkan, dan KUHP yang akan memberangus demokrasi itu juga jangan lagi diutak-atik. Semakin seram negara ini sepertinya ya. Serem, emang serem. Saya mencoba untuk menggarisbawahi dua kejadian. Yang pertama ketika disahkannya Omnibus Law itu dalam waktu yang kita sedang lengah sama sembunyi-sembunyi. Ya. Yang kedua, keputusan untuk memutuskan harga bahan bakar minyak kemarin. Itu saya ingat jam setengah 3 sore, di mana sebelumnya diputuskan tanggal 1 sudah berlaku. Orang sudah mulai bersiap-siap, sudah nggak kaget lagi. Nyatanya tanggal 1 itu ternyata banyak isu yang beredar, batal tidak jadi. Nyatanya di keesokan ini jam setengah 3 berlaku. Menurut Bung Jumhur, apakah ini memang polanya pemerintah untuk senang bersembunyi-sembunyi? Dari dulu begitu, itu polanya. Dan yang kita nggak suka itu sebenarnya banyak alternatif
supaya BBM itu tidak naik. Harusnya bisa ya. Banyak uang negara, tapi uang negara itu dihambur-hamburkan untuk sesuatu yang tidak penting. Ya. Contohnya, Membangun infrastruktur bagus, tapi infrastruktur yang puluhan triliunan yang tidak bermanfaat itu banyak. Bandara yang mangkrak, kereta api cepat. Apa gunanya kereta api cepat? 114 triliun. Itu besar sekali uang itu. Dan itu coba siapa sih yang memanfaatkan itu? Ada 10 mode transportasi dari Jakarta ke Bandung. Cukup gitu. Ngapain lagi bikin kata ibu kota negara? Itu apa? Apa urusannya? Apa yang mau didapat dari ibu kota negara baru itu? Jakarta sudah begini bagus, kalau mau pindah aja ke reklamasi situ. Kalau cuma pengen kantor bareng-bareng gitu. urgensitasnya nih. Nggak ada urgensitasnya. Uang terbuang, resources terbuang ke sana. Kemudian tidak efisien dan sebagainya. Itu cukup untuk tidak menaikkan BBM. Akhirnya kita yang sekarang menikmatinya nih. Ya kan? Menikmati penderitaan. Menikmati penderitaan. Ya. Gitu ya. Jadi itulah. Lawan terus. Gak boleh bosan ya. Nggak boleh. Tidak ada perjuangan sekali jadi ya. Nggak ada ya. Yang benar aja. Jangan yang kita tuh tidak kalah. Kita tidak menyerah. Kalah boleh, menyerah jangan. Menyerah jangan. Ada kalau bicara soal menyerah dan bosan dan kalah, ada banyak pertanyaan dari teman-teman diaspora di dalam TV. Coba tanyakan bang, katanya sama pimpinannya langsung deh gitu. Demo kan sering, ya kan, aksi-aksi di jalanan sering, tapi sering banget gak pernah didengerin, gak pernah dikabulkan. Bosan gak sih? Ya. Jadi gini, menyerah itu soal jiwa, soal keyakinan, itu menyerah. Kalau Anda mengatakan, aduh ternyata memang udahlah kita nerimo aja, memang udah takdir kita seperti ini, dan barangkali mungkin Omnibus Law itu benar, itu namanya menyerah. Itu jiwa kita hancur. Tapi kalau kalah, walaupun tiang gantungan ada di sini, Anda tetap mengatakan, saya masih yakin dengan pikiran saya yakin dengan apa yang saya perjuangkan, walaupun setelah itu Anda digantung. Lebih baik kalah daripada menyerah. Kalah itu biasa, Kalah. tapi menyerah itu jiwa kita yang remuk. Ini juga Dan berarti kita bisa menang juga. ini berarti juga akan menjadi pesan buat pemerintah bahwa Bung Jumhur bersama dengan kawan-kawan dan bendera di belakang lainnya itu tidak akan pernah menyerah. Tidak akan pernah menyerah sampai akhirnya dinyatakan bahwa Omnibus Law dicabut. Ya. Turunkan harga BBM atau kita dianggap kalah. Tidak ada menyerah. Boleh kalah gitu. Tapi kita bisa menang. Tapi kita bisa menang. Kalau Anda semua kosongkan pabrik-pabrik, kosongkan tempat kerja, datang berduyun-duyun, buka penguasa, cabut peraturan-peraturan yang menindas itu. Itu akan menang. Saya yakin itu akan menang. Apakah Bung Jumhur juga udah menyiapkan kira-kira kayaknya kita memang harus mengosongkan pabrik nih? Kerugian kita cuma satu hari gaji paling. 1 hari gaji, 2 hari gaji kalau kita panggil. Tapi untuk perjuangan yang lebih besar, anak cucu kita, kalau itu aja kita nggak mau berjuang, ya mungkin itulah sebabnya Belanda 350 tahun menjajah kita. Perjuangan ini bukan hanya untuk kita, tapi untuk anak cucu kita ke depan. Iya, dan untuk diri kita juga yang sedang bekerja sekarang. Anda gaji naiknya susah gara-gara undang-undang ini. Undang-undang dicabut, gaji bisa besar. Undang-undang Omnibus Law dicabut, pensiun Anda normal, ada potong-potong. Gitu. Jadi bisa menang kita kalau kita kompak. Tidak apa-apa. Sekarang ini masih satu lintasan perjalanan, belum di puncak. Belum di puncak. Jadi persiapkan buat teman-teman yang belum aksi sampai dengan hari ini belum mengikuti aksi. Tunggu instruksi selanjutnya dari Bung Jumhur, dari ketua kita dan dari ketua kalian, dari bendera apapun. Ya.